Oke, halo apa kabar semuanya? Kembali lagi di sini bersama saya Ian. Hari ini saya akan mencoba kembali untuk mereview salah satu lensa Canon tapi dari third partinya, yaitu adalah lensa Yongnuo 35mm f1,4. Ayo ikutin terus gimana kita unboxing lensa ini. Ya oke, hari ini kita sudah kedatangan paket, yaitu adalah paket lensa Yongnuo 35mm f1,4. Kita lihat apa saja isi dalam paketan ini. Ini saya beli dari toko Camson sudah 3 hari yang lalu. Oke, daripada penasaran, mari kita buka apa saja isi paket pembelian dari Yongnuo 35mm f1,4 ya oke. Hari ini kita membuka paket ini yang saya beli sudah kurang lebih 3 hari yang lalu. Saya pengen sekali mencoba menggunakan lensa-lensa prime seperti 35, 24, 50 dan 85. Ya untuk hari ini yang baru saya ingin coba adalah lensa 35 mili yang prime, tapi ini yang third partinya dari Yongnuo. Ya saya beli 3 hari lalu dan nyampainya 3 hari kemudian, dan tepat seminggu mungkin ya dari pembelian sampai di rumah. Nah ini plastiknya cukup tebal, jadi agak sedikit susah untuk membuka paketan ini ya. Dan ini dia model kotaknya berwarna putih ya, cukup kokoh dari kotaknya, dan di bawah-bawahnya ada seperti keterangan f1,4, diklaim AF-nya cepat, dan ada live view-nya. Dan ini dia wujud kotaknya, Yongnuo 35mm f1,4 prime lens. Ada 67 filter di dalam lensa. Ya, dibalut dengan kotak warna putih, dan selebihnya ada tulisan-tulisan Cinanya. Ya oke, mari kita mulai buka kotaknya. Kita lihat apa saja isinya di dalam lensa ini. Ya, ada yang kelihatan adalah buku nota, dan kedua ada spons hitam sebagai penyangga pelindung dari lensa dari goncangan. Oke, ada 2 buku. Ini dia yang pertama dari buku garansi dari Yongnuo. Ya oke. Nggak tahu saya tulisannya Cina. Dan yang kedua adalah manual book dari lensa Yongnuo. Ya pertama dia dilapisin kayak seperti kertas buram gitu ya teman-teman. Di atasnya diikat dengan pengait kabel. Ya ini dia lensanya. Agak kokoh ya. Itu ada anti jamur. Ya ini dia lensanya. Ya cukup kokoh sih kelihatannya ini lensa. Ya dengan masih diplastikin di depannya. Kita lihat. Kita tutup. Dan selanjutnya kita lihat bodinya kokoh dengan banyak emblem-emblem Yongnuo. Bodinya sih ini untuk lens hoodnya itu terbuat dari besi teman-teman, dan juga ini belakangnya mountingnya terbuat dari besi ya. Kita buka dulu ya, kita lihat coating lensanya agak kehijau-hijauan, dan atasnya juga masih diplastikin. Kita buka lens hoodnya dan kita buka plastik pelindungnya. Ya sedikit agak ribet ini karena lengket sekali dia sama lensanya. Ya akhirnya bisa dibuka juga. Coatingnya hijau agak kemerah-merahan, ada ungunya juga sedikit. Ya ini dia lensa Yongnuo 35mm f1,4.
Dari ini AF-nya kebalik ya, dia mode AF-nya dengan lensa-lensa Canon yang biasanya AF-nya di belakang, ini AF-nya di depan, yaitu bila di mode Canon menunjukkan manual fokus, tapi di Yongnuo menunjukkan autofocus. Dan ini bodinya terbuat dari plastik dan juga besi ya teman-teman. Ya, mari kita coba lensa 35 ini ke dalam bodi 6D. Oke, cukup menarik sih menurut saya. Dimana dengan lensa prime 35 ini dipadukan dengan bodi 6D. Cukup bagus juga lensa dan juga bodinya kelihatan kokoh. Dan ini ada beberapa sampel foto yang saya ambil menggunakan lensa Yongnuo f1.4 35 mm menggunakan bodi 6D. Selain itu, lensa ini juga memiliki port USB yang dimana nantinya bila ada firmware baru bisa update firmware ya. Cukup menarik ini lensa ini. Baru saya temukan lensa yang memiliki port USB di lensanya yang nanti mungkin bila ada update firmware baru bisa diupdate. Apabila ini digunakan untuk video, mungkin sedikit agak mengganggu karena dalam pencarian fokusnya lensa ini masih belum senyap, agak sedikit berisik. Jadi demikian ya, mungkin ini cocoknya untuk buat fotografi, untuk buat foto aja. Mungkin kalau untuk ngevlog menggunakan autofocus, lensa ini sedikit agak mengganggu karena mengeluarkan suara-suara mekanik fokusnya dalam pencarian fokus bila digunakan dalam mode video. Lensa yang memiliki ukuran filter 67 mm ini memiliki bobot yang cukup berat. Mungkin ini dikarenakan oleh berbagai lapisan. Mungkin dalam bodi lensa ini banyak lapisan yang membuat lensa ini cukup berat. Diklaim untuk mendapatkan fokus yang maksimal, jarak fokus antara objek dengan lensa antara lain di jarak 0,3 meter. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam memoto atau pencarian fokusnya, objek dan lensa kurang lebih jaraknya 0,3 meter. Ya, lensa Yongnuo ini saya beli karena saya melihat dari hasil-hasil di internet dan juga saya membutuhkan lensa 35, jadi saya mencoba lensa ini dan hasilnya sih menurut saya cukup memuaskan dengan autofocus yang tidak lambat dan juga tidak terlalu cepat, standar menurut saya, dan juga ini bisa membantu untuk memotret di keadaan ruangan-ruangan yang minim cahaya. Untuk video ya teman-teman bisa lihat sendiri, video ini saya rekam menggunakan 60D dan menggunakan lensa Yongnuo 35mm f1.4 dengan bukaan 1.4 dengan mode manual karena 60D belum memiliki mode autofocus ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri hasil yang didapatkan ataupun perekaman yang dihasilkan dengan menggunakan bodi 60D dengan lensa Yongnuo ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Dan teman-teman bisa nilai sendiri apa saja kekurangan dan kelebihan dari lensa Yongnuo ini bila digunakan dalam mode video. Saya belum bisa mencoba dalam video autofocus karena saya belum memiliki kamera yang autofocus dalam pengambilan video. Nanti mungkin review selanjutnya saya akan gunakan di bodi Sony mungkin ataupun Canon yang sudah autofocus dalam pencarian fokus di mode videonya. Sekian review lensa dari saya. Bagi teman-teman juga yang pernah menggunakan lensa Yongnuo 35mm f1.4 ini,
yang pernah ataupun yang punya bisa bantu saya tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar apa saja kelebihan dan kekurangan dari lensa Yumno 35mm f1.4 ini. Oke, sekian review lensa dari saya. Sampai ketemu lagi di review-review kamera berikutnya.